Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Itu pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita ulas satu persatu. Apa sih generatif itu? Kalau vegetatif adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin. Kalau generatif sebaliknya, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang diikuti oleh sel sperma dan sel telur yang mengalami fertilisasi atau pembuahan, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangan generatif bervariasi. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Kalian bisa perhatikan di sini pada sebuah gambar ada kepala sari, ada kepala putik. Itu adalah sel kelamin pada tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Di sini lihat siklusnya bisa diperhatikan di sana. Ada bakal buah, ada bakal biji, ada sel telur, ada sperma. Pembuahan, hasil pembuahan itu adalah pertemuan antara sperma dengan sel telur. Maka menghasilkanlah di sana pembuahan sel telur oleh inti sel secara generatif dan pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif buah. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Itu adalah pengertian daripada penyerbukan atau polinasi. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Satu, anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua, entomogami atau penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Dan yang ketiga, ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh perantara burung. Yang keempat,
Chirepterogami, penyerbukan yang dibantu oleh perantara kelelawar, dan antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Kalau tadi zat perantaranya, sekarang serbuk sarinya. Yang pertama, autogami, penyerbukan sendiri. Yang kedua, gaitonogami, atau penyerbukan yang serbuk sarinya dari bunga lain tumbuhan itu, artinya yang sama jenisnya. Yang ketiga, penyerbukan allogami, penyerbukan yang serbuk sarinya dari bunga tumbuhan lain. Dan yang keempat, hibridogami, penyerbukan yang serbuk sarinya dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Itu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Bisa diperhatikan kalian juga mungkin pernah lihat gambar tumbuhan seperti ini. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sarinya. Nah, kalau putik berarti sel telurnya atau betinanya. Sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji, megaspora, terdapat struktur liang biji, mikrofil, dan kantung serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Selanjutnya lagi, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif, fase sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Ini tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Metagenesis tumbuhan lumut pergiliran keturunan, ada spora dengan N, protonema, lumut muda, N, gametofit, N, tumbuhan lumut dewasa, archegonium dan antheridium. Archegonium ini bertindak sebagai betinanya yang menghasilkan sel telur, antheridium yang menghasilkan spermatozoid sebagai jantannya. Maka sel telur dan spermatozoid menghasilkan zigot 2N, atau zigot ini menghasilkan sporangium 2N. Sporangium, maka balik lagi siklusnya ke semula lagi. Dan seperti itu terus menerus. Ini contoh tumbuhan lumut. Nama latinnya adalah Marchantia polymorpha. Selanjutnya lagi, metagenesis tumbuhan paku, homospora. Ini pergiliran keturunannya juga sama. Dari spora, protalium merupakan gametofit N, antheridium biasa, spermatozoid, archegonium adalah ovum, menghasilkan zigot dengan 2N. Tumbuhan paku spora merupakan sporopit 2N, sporopit menghasilkan sporofil 2N, dan menghasilkan sporangium. Balik lagi, semula lagi. Terus menerus seperti itu siklusnya. Ini contoh tumbuhannya atau paku homospora. Nama latinnya adalah Lycopodium sp. Selanjutnya lagi, metagenesis tumbuhan paku heterospora. Pergiliran keturunannya ada dua, ada mikrospora dan makrospora. Mikrospora menghasilkan mikroprotalium, menghasilkan antheridium dan spermatozoid, itu untuk jantannya. Makrospora menghasilkan makroprotalium, archegonium, dan ovum, itu adalah betinanya. Maka spermatozoid dan ovum bertemu menghasilkan zigot 2N, tumbuhan paku heterospora 2N, maka mikrospofil dan makrospofil, mikrosporangium dan makrosporangium. Ini contoh tanamannya adalah Marsilea crenata,
tumbuhan paku heterospora. Selanjutnya lagi, metagenesis tumbuhan paku peralihan. Mikrospora dan makrospora. Mikrospora protalium, protalium menghasilkan antheridium, antheridium menghasilkan spermatozoid yang sebagai jantannya. Makrospora menghasilkan protalium, protalium archegonium, archegonium menghasilkan sel telur sebagai betinanya. Maka spermatozoid dan sel telur bertemu menghasilkan zigot dengan jumlah 2N dan menghasilkan tumbuhan paku peralihan sebagai sporopit. Sporopit menghasilkan lagi jadi sporopil, maka dibagi dua lagi menjadi sporangium dan makrosporangium. Balik lagi menjadi mikrospora dan makrospora. Itu pergantian keturunan atau metagenesis tumbuhan paku peralihan. Ini contoh atau gambar paku peralihan. Nama latinnya adalah Equisetum sp. Adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada hidroponik, ada vertikultura, ada juga kultur jaringan. Yang sering banyak digunakan adalah hidroponik. Kultur jaringan ini untuk mempercepat, untuk memperbanyak dalam waktu yang singkat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Jaga semangat belajarnya, taati protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.